Penjelasan pertama adalah tentang menyingkat waktu kerja. Oke. Di buku referensi kita disebutkan di situ bahwa suatu perusahaan yang bernama PricewaterhouseCoopers ya, itu melakukan penelitian dan melaporkan bahwa rata-rata seorang pekerja itu menghabiskan 40% waktu mereka untuk mengatur dokumen yang sebenarnya tidak terlalu penting, non-essential dokumen. Nah, padahal seharusnya ya IDC itu mengestimasikan bahwa seorang pegawai itu menghabiskan waktunya sebesar 20% untuk mencari informasi dalam dokumen hard copy. IDC itu suatu organisasi ya di sana. Oke, balik lagi. 20% waktu dari seorang pegawai dihabiskan untuk mencari informasi dari dokumen hard copy. Sehingga 50% dari waktu itu digunakan untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. They cannot find what they need. Jadi percuma. Ya. Jadi kalau kita aja biasanya nyari di mana buku kita disimpan, kita biasanya kan lama sekali mencarinya itu kan. Nah, entah yang lupa lah, entah yang memang ketumpuan lah. Kita tahu itu sebenarnya ada di mana. Kita tahu ada informasi apa yang ada di buku itu. Cuman kita lupa naroknya. Nah, di situ. Ini yang sudah tahu aja masih lupa naroknya di mana, masih cari. Nah, apalagi yang benar-benar nggak tahu, dia harus mencari di mana. Waktunya hilang. Nah, dengan digital document management ini ya, daripada mencari informasi, waktu itu bisa digunakan untuk apa? Spend time meeting the need ya. Waktu yang hilang tadi digunakan hanya untuk mencari sesuatu yang nggak jelas tadi itu, bisa digunakan untuk menemukan hal-hal yang memang kita butuhkan ya. Misalkan dari dokumen itu kita mencari pakai apa, kata kunci gitu ya. Kata kunci udah seperti biasanya kita mencari, kita udah nemu tuh, hanya dalam berapa detik saja. Jadi instead of spending their days searching for information or filing document ya kan, jadi daripada menghabiskan waktu mereka berhari-hari untuk mencari informasi atau menata ulang dokumen ya, pegawai-pegawai itu akan bekerja lebih produktif. Karena seperti tadi, tinggal memasukkan kata kunci, dokumennya udah keluar sendiri. Nah, dalam menghemat waktu kerja di sini juga ada beberapa poin di sini yang bisa menunjukkan bahwa DMS itu benar-benar bisa menghemat waktu kerja. Ini. Seperti tadi, setelah kita mendapatkan perintah untuk mencari dokumen A misalkan yang berisi tentang pembayaran hutang. Nah, kita cari aja pembayaran hutang oleh siapa customernya. Kita cari, kita bisa mendapatkan
jawaban itu dengan cepat. Ya, answering information request immediately. Sehingga mengeliminasi atau mengurangi waktu untuk menelpon ulang, bertanya ulang, informasi tentang apa tadi? Nah, misalkan seperti itu. Ya, penggunaan telepon sudah berkurang. Kita bisa langsung mengirimkan jawabannya. Nah, ini yang kedua, responding quickly to auditor request for information. So, pegawai tersebut bisa merespon secara cepat ke peminta informasi. Secara cepat menemukan lokasi dokumen, ya kan? Immediately locating documents. Dan di situ juga bisa meng-highlight, ya, menemukan informasi yang penting di dalam dokumen tersebut. Kalau kalian pernah membaca PDF, kemudian kalian menemukan kata-kata yang penting di situ, harusnya sih kalian highlight ya. Nggak tahu lagi kalau kalian cuman hilang gitu aja. Ya, karena zamannya sekarang ini sudah semuanya elektronik dokumen. Kemudian di sini juga mengeliminasi atau mengurangi kehilangan dokumen yang harus di-create ulang atau harus ditata ulang penyimpanannya. Eliminating lost documents that must be recreated and refiled. Nah, memotong waktu yang digunakan untuk mengcopy, melakukan fotokopi dan mendistribusikan dokumen satu persatu. Bayangkan jika cabangnya ini ada di setiap provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri misalkan. Nah, kalau kita harus ngirim dokumen itu by post, ya jadi kayak zaman dulu lagi. Harusnya keputusannya bisa besok, jadi harus nunggu 1 bulan lagi. Waktunya hilang 1 bulan. Padahal 1 bulan bisa kita gunakan untuk menghasilkan kebijakan atau menghasilkan profit yang lain. Kemudian di sini ada speeding document handling workflow by enabling automation. Ya, mempercepat penanganan dokumen, ya, mempercepat workflow penanganan dokumen dengan menerapkan otomasi perkantoran untuk dokumen. Mempercepat, iya. Kalau biasanya harus difotokopi dulu, di file dulu, di indeks dulu dan segala macam. Ini workflow-nya lebih cepat. Nah, kita akan mendiskusikan tentang workflow ini di pertemuan selanjutnya. Workflow-nya kayak apa sih? Nah, itu pertemuan selanjutnya. Itu tadi tentang menghemat waktu kerja jika kita menggunakan dokumen manajemen sistem. Nah, keuntungan berikutnya adalah meningkatkan profitabilitas. Oke. Nah, jika suatu organisasi itu menerapkan DMS ini, mereka bisa menghasilkan biaya yang lebih hemat. Ya, can result in upfront cost. Mungkin awalnya aja yang gede gitu ya. Awalnya yang gede untuk investasi karena itu. Tapi setelah ini semua aja jalan, ya, it does lead to long term saving. Ya. Semuanya jalan, semuanya bisa dihemat. Fotokopi nggak banyak, ya. Biaya pos nggak banyak, gitu. Nggak banyak dokumen hilang, ya. Nggak banyak membeli lemari file lagi, gitu. Semuanya sudah tertata. Nah, di
studi oleh IDC tadi itu, di sini dikatakan di pinpoint ya, ditunjukkan bahwa ROI-nya kalau kita belajar ekonomi perusahaan itu dilihat keuntungannya dari ROI-nya, return on investment-nya, itu bisa mencapai dalam apa? ROI of document management at less than 1 year, ya, kurang dari 1 tahun itu bisa melewati keuntungan ROI untuk 5 tahun, ya, yaitu sebesar 404%. Nah, sebegitu besarnya produktivitas yang bisa dihasilkan dengan menerapkan DMS. Nah, di sini juga disebutkan bahwa half of the organization yang dipelajari tadi, yang disurvei tadi, separuhnya telah membayar selama payback within 6 months, telah membayarkan selama 6 bulan. Kenyataannya kualitas dokumen manajemen solusinya yang mereka gunakan itu bisa menghasilkan ROI dengan cepat. Ya. Di sini dijelaskan lagi without overtaxing IT resource, tanpa menggunakan resource IT yang berlebihan. Di sini dijelaskan DMS bisa meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Ya, biayanya ya di depan tadi aja itu, tapi di belakang-belakang udah jalan semua. Nah, ini ada sebuah grup lagi namanya EDI, ya, itu mengestimasi bahwa menerapkan DMS itu bisa menghasilkan menghemat biaya produksi per dokumen itu 1-5 dolar per dokumen. Ya, 5 dolar per dokumen kali berapa, 16.000 tadi. Lumayan. Ya. Sedangkan Gartner, suatu organisasi yang bernama Gartner itu mengestimasi bahwa DMS bisa mengurangi biaya yang berhubungan dengan dokumen secara umum itu sebesar 40%. Jadi keuntungannya itu ada nggak hanya dari sisi pembuatannya saja, tapi juga bisa mengurangi dari sisi penyimpanannya tadi, manajemen dokumennya tadi. Ya, di sini dijelaskan bahwa there are the benefit of lower cost for both on-site and off-site storage. Ya, penyimpanannya. Ya, penyimpanannya mereka juga bisa mengurangi reduce cost of regulatory compliance, ya, mengurangi biaya-biaya untuk kebijakan-kebijakan tadi itu, dan paling sering itu mengeliminasi penugasan ulang atau penataan ulang pegawai untuk beberapa posisi yang penting. Jadi mereka udah lebih gampang karena dokumen-dokumennya udah tersusun rapi, nggak ada yang hilang, nggak ada penyesuaian lah intinya itu. Nah, karena DMS ini sangat-sangat membantu sekali di dalam suatu perusahaan, otomatis revenue-nya pasti akan meningkat, keuntungannya pasti akan meningkat. Ya, lebih banyak waktu yang digunakan untuk bertemu dengan orang, bertemu dengan klien daripada harus berhubungan dengan dokumen. Respon time-nya lebih cepat,
customernya lebih banyak yang bisa dihadapi itu. Jadi otomatis pemasukannya dari customer juga bisa lebih besar. Nah, jadi kalau disimpulkan untuk peningkatan profitabilitas dari DMS itu pertama bisa mengurangi biaya penanganan dokumen fisik, ya, lowering paper handling cost. Kemudian kedua adalah memotong biaya untuk filing, biaya untuk duplikasi, untuk fotokopi, dan biaya untuk penemuan kembali dari dokumen yang tersimpan secara fisik. Yang ketiga adalah mengurangi waktu tunggu, ya. Waktu kalau di server downtime itu kan kayak maintenance-nya gitu, ya. Mengurangi waktu maintenance dari suatu organisasi itu jika ada bencana alam. Nah, kemudian mempermudah, simplifying, ya, mempermudah bisnis. Jadi nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak kertas, semuanya udah sesuai workflow tadi. Dokumen apa saja yang harus disiapkan, dalam bentuk apa, ukurannya seberapa, ini semua sudah diatur. Penggunaan ruangan yang benar-benar disesuaikan, udah benar-benar dikurangi, karena penyimpanan kertas-kertas tadi udah nggak terlalu butuh gitu kan, semuanya udah dibentuk dalam suatu file, sehingga ruangan-ruangan tadi itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah, secara umum dari keuntungan menggunakan DMS ini adalah mengurangi biaya dan meningkatkan revenue dalam hal meningkatkan profitability dan meningkatkan business value-nya. Tadi bertemu dengan banyak orang, waktunya lebih singkat gitu, ya. Dan the cost of implementing document management solution is ultimately an investment in your future organization success. Sangat-sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu organisasi di masa depan. Kalau semuanya masih dengan menggunakan kertas, kita nggak bakal maju, ya. Kita masih butuh tempat untuk menyimpan kertas-kertas itu. Ini kalau dibuat tabel-tabelnya gitu, ya, masing-masing bisa dilihat di situ, ya, profit increase-nya masing-masing masing-masing bisnis, ya. Ini nama perusahaannya tidak dijelaskan, ya. Itu meningkatnya bisa menjadi 41%. 55%, 40%. Jadi meningkatnya itu nggak 10-20% aja, tapi tinggi banget. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, ya. Karena tadi sudah nggak terlalu banyak ngurusin dokumen fisik gitu, ya. Dokumen fisik biasanya cuma yang asli aja, ya, hanya yang asli aja. Nyimpennya jadi nggak terlalu banyak, kemudian setelah di-scan kemudian disimpan filenya, yang di copy juga file, yang disebarkan adalah filenya, jadi nggak terlalu ribet, efisien. Nah, jadi kehilangan file itu jadi berkurang, reduce misfiling, ya. Dan penataan dokumen tuh juga nggak susah sekarang, ya. Menemukan kembali juga nggak susah.
Tuh. Kalau sudah menggunakan DMS gitu ya, platformnya apa aja terserah, yang pasti semuanya secara fisik, rekod, multimedia, email segala macam mudah ada tempatnya. Nah, perusahaan lain yang bernama Laserfish ya, mengestimasi bahwa 20% waktu yang bisa dihemat itu sekali lagi dalam bentuk penanganan dokumen, filing, retrieval ya, eliminating misfiling. Sekali lagi, nggak ada dokumen yang salah tempat, nggak ada dokumen yang hilang, workflow-nya lebih cepat itu. Dan di sini jelaskan lagi, jam kerja yang bisa dihemat adalah sampai 6.000 jam secara setahun ya. 6.000 jam setahun, sangat banyak sekali. Padahal 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 1 bulan itu bisa menghemat waktu berapa? 500 ya. Ya. 500 jam. Sangat banyak sekali. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa metode pencarian secara intelijen ya, secara bagus, secara baik, itu akan meningkatkan proses pencarian dari suatu dokumen. Kriteria apa saja bisa lebih cepat ya. Sekali lagi, metode pencariannya, kalau kalian sudah belajar SQL pasti tahu kayak apa mencarinya, like-nya kayak apa itu kalau di program. Kemudian nah ini proses pendistribusian dokumennya juga sudah harus dipersingkat ya. Streamline document distribution and improve accountability with automated workflow, routing and notification. Jadi untuk meningkatkan produktivitas kinerja, kalau dokumennya itu udah di-share ya, orang yang di-share itu, yang menerima share dari pemilik dokumen itu udah dapat notifikasi. Jadi lebih cepat ya. Paling tinggal diingetin aja pakai telepon kantor. Sudah tak kirim ya. Gitu. Kelihatan. Nah, seperti itu aja. Jadi lebih cepat. Ini juga reduce labor and clerical mistake with automated OCR and indexing. Nah, kalau OCR itu berarti kalau kita scan suatu dokumen, terus kita save as, misalkan jadi PDF itu kita save as ulang jadi Word misalkan. Nah, tulisannya itu udah sama, OCR-nya udah berjalan kalau seperti itu. Kalau kita save as jadi Microsoft Word tapi tulisannya itu jadi kacau, nah itu berarti OCR-nya nggak jalan. Indexingnya juga otomatis berjalan. Namanya harus seperti apa, semuanya udah langsung tersimpan rapi, sesuai dengan tanggal kah atau apa. Nah, biasanya kalau kita simpan file gitu kan pasti diminta kamu pakai penamaannya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga penyimpanan arsip ya, pengaturan arsip di komputer masing-masing pekerja. Nah, itu juga harus disesuaikan. Seperti kalian menyimpan file dokumen kalian, harusnya sih enggak dalam satu tempat, dalam satu folder besar gitu ya. Itu sama aja kayak tadi, misfiling tadi itu. Apalagi namanya enggak ada yang standar gitu ya.
yang satu kasih kuliah 1 semester 1, udah kuliah 1 semester 1 itu namanya apa nggak jelas, pertemuan berapa juga nggak jelas ya, itu berarti tetap aja nyarinya susah gitu. Indeksinya nggak bener. Oke, kemudian kalau untuk pendistribusian kita udah pakai cloud ya sekarang. Kalau buku ini dia masih menggunakan web atau CD. Ya, CD-nya dokumennya dibakarkan di CD, kemudian CD-nya yang dikirimkan. Gitu. Kemudian digital management system juga memungkinkan karyawan-karyawan untuk bisa mengakses informasi secara cepat, ya. Memungkinkan para pegawai itu mendapatkan atau memberikan solusi yang tepat ke customer, tuh, sehingga bisa berdampak ke organisasi. Oh iya, orang ini perusahaan ini kalau ngasih informasinya cepet dan nggak salah, nah, customernya kan jadi senang. Tuh. Kemudian dengan adanya DMS ini juga employee-nya itu bisa bekerja dengan cepat, bisa berkolaborasi dengan departemen lain dengan cepat. Ya, kalau kolaborasinya gampang, kerjanya gampang, produktivitasnya ya pasti tinggi, gitu ya. Ini seperti tadi rangkuman dalam bentuk tabelnya, ini bisa kita lihat kalau dalam setahun ya, dalam setahun itu annual revenue-nya bisa meningkat. Ya, meningkatnya juga nggak kecil gitu ya. Nah, untuk keuntungan yang lain adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Tadi sudah sempat disinggung kalau komunikasi antar departemen jadi gampang, ya, bisa pakai email, bisa pakai telepon, ya, dan kolaborasinya bisa cepat karena dokumennya ada di satu tempat, ada di satu server, kemudian di-share ke beberapa orang yang memang benar-benar membutuhkannya, yang benar-benar ditugaskan, bisa ngakses bareng. Pada saat meeting itu semuanya udah baca dengan cepat, ya, nggak usah nunggu ngopi lagi, nggak usah nunggu jepretil lagi, nggak usah nunggu bagi lagi, semuanya tinggal baca dari alamat yang sama, gitu. Ya, di sini document management system make it easy to share document electronically with colleague and client over the network. Networknya bisa macam-macam, bisa intranet, bisa internet, gitu ya, gampang. Kemudian tadi kalau yang dulu, sekarang pun masih ada beberapa. Membagikan dokumen itu biasanya harus memfotokopi, gitu kan? Harus fotokopi, atau bahkan zaman dahulu lagi harus menyertakan mikrofilmnya, ya, sebelum dibentukkan ke paper, sebelum ke cetak, gitu ya. Tapi semuanya itu sekarang aja kalau kamu mau nyetak poster aja, bukan desain mikrofilm posternya kan yang dikirim, tapi hanya filenya aja yang dikirim. Bahkan kadang kita tinggal ngirim email aja, bilang sama pegawainya, kalau sudah langganan biasanya sudah tahu lah kebutuhan kita kayak apa, tinggal ambil cepat, mau kapan pun bisa. Oke. Kemudian CD, ya, kalau zaman dulu tahun awal-awal 2000-an itu CD, DVD itu berperan sangat penting.
dalam pelaksanaan DMS. Tuh ya. Kalau sekarang itu bentuknya bukan CD atau DVD lagi, tapi bentuknya sudah cloud. Ya. Sudah share on the cloud. Ya, semua dokumen sudah, meskipun kita ada copy di server kita sendiri, tapi mostly dokumen-dokumen yang kita miliki itu udah nggak tahu kita nyimpen di mana. Semuanya udah di awan. Ya. Kapanpun kita butuhkan, dimanapun kita butuhkan, bisa kita ambil. Dan vendor-vendor yang memberikan service tersebut pastinya sudah melengkapi dengan pengamanan yang cukup, balance access and security. Nggak semua orang bisa mengakses dokumen kalian, ya, kecuali kalian sendiri yang memberikan akses. Akses pun bisa macam-macam, hanya bisa ngelihat aja, atau bahkan bisa ngedit, atau bahkan bisa ngedel. Ya. Tergantung dari memberi hak akses. Oke. Otomasi, ya pasti. Ya. Tujuan utama dari DMS adalah meningkatkan otomasi di sisi dokumen. Kalau semuanya masih harus difax, harus difotokopi, harus didistribusikan satu-satu, harus dikirim ke pos gitu ya. Aduh. Seperti tadi, harusnya 1 hari selesai, jadi 1 bulan baru selesai. Enggak. Tuh, kalau sekarang ini ya, yang paling penting dokumen itu bisa diakses cepat. Kalian sudah bisa merasakan sendiri. Pengumuman itu kalau dulu harus ditempel. Kalau orangnya nggak baca ya udah. Kalau orangnya nggak datang di tempat pengumuman ada ya udah. Tapi dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, HP kalian nggak bisa hidup tanpa HP kan? Ya. Kalau HP kalian hilang, kan bingung. Karena hidup kalian ada di HP sekarang. Ya. Informasi semuanya ada di HP. Pengumuman-pengumuman ada di HP. Nggak harus datang ke kampus ngelihat pengumumannya. Ya. Ya, kalau zaman saya dulu, ya. Tahun akhir-akhir 90-an, awal 2000-an gitu. Kalau saya nggak datang ke kampus, ya nggak tahu adain pengumuman apa. Nah, karena dulu yang punya HP ya hanya orang-orang yang benar-benar kaya. Karena HP itu harganya masih mahal banget. Ya. Itu. Nah, workflow-nya secara otomasi dokumennya tadi harus sudah disusun. Benar. Langkah per langkahnya harus sudah disusun. Nah, yang paling penting dari otomasi ini adalah memungkinkan seseorang itu menerima notif ketika dia menerima dokumen baru. Ya, automatically notify staff and supervisor when certain event take place. Ya, semuanya sekarang sudah ada. Oke. Kalau otomasi tadi workflow-nya udah jelas, langkah per langkahnya sudah jelas, apa saja yang harus dilakukan sudah jelas, otomatis hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang nggak penting itu bisa ditekan, ya, bisa direduce, lost hour-nya bisa dikurangi, ya, waktu-waktu yang nggak penting hanya untuk mencari dokumen, satu dokumen itu akan berkurang dan akan meningkatkan atau improving the level of service, meningkatkan mutu pelayanan. Jadi customer-nya jadi senang. Kalian pasti senang kan kalau tanya ke AAK terus dijawabnya cepat, nggak usah nunggu besok ya mas balik lagi gitu kan, juga senang, bisa langsung dijawab. Nah, gitu. Oke. Nah, terakhir
karena tadi sudah dijelaskan keuntungannya apa saja, ya, revenue yang bisa dihasilkan bagaimana, sebesar apa. Nah, sekarang saya ingin kalian mencari 3 macam aplikasi DMS, ya, baik itu yang desktop ataupun yang sudah pakai cloud. Banyak sekarang, tinggal cari aja sekarang. Nah, kemudian seperti kemarin, tuliskan di Word atau di Excel atau di apa, terserah kalian. Yang penting harus mencakup beberapa poin ini. Dari keamanannya, usernya siapa aja yang bisa pakai, seberapa mudah dipakainya, bayar apa enggak, fitur-fiturnya apa aja, kalau ada gambarnya. Kalau kalian sudah pakai, ya, akan lebih baik lagi. Ingat, saya nggak mau lagi seperti tugas pertama. Saya ingin minggu itu sudah semuanya dikumpulkan, ya. Jadi nggak kayak ini, hari ini tadi masih ada yang ngirim, ya kan, nggak tahu tuh jam berapa. Saya lihat tadi jam 11 masih ada yang ngirim, gitu kan. Ya, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih, saya tunggu. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.